Manusia itu tempat dosa dan tempat salah. Betul. Itulah manusia. Kita bukan malaikat. Iya. Tetapi kita diingatkan dengan zikir, kita istighfar, kita mohon ampun. Semoga Allah ampuni. Sebab begini, selama kita berzikir, selama itu Allah ampuni dosa kita. Saatnya Tazkiyah Qalbu bersama Majelis Asyikro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai MC Friend, apa kabar hari ini ya, Senin sore, yang pastinya berharap semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Senang banget pastinya hari ini Kinca Bakti nggak sendiri karena Kinca ditemani oleh Ustadz Saifullah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Mbak Kinca sehat ya? Alhamdulillah sehat Ustadz. Walaupun cuacanya memang tidak mendukung ya Ustadz ya. Ustadz, sore hari ini kita bakal bahas tentang apa? Tentang zikir. Wah, kan banyak orang yang stres menghadapi hidup. Betul sekali zikir solusi ya. terbaik. Baik, silakan Ustadz. Ya, makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, adada khalqihi, wa ridha nafsihi, wa zinata arsihi, wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Ma'badu. MC Friend, alhamdulillah wa syukurillah, kembali Allah bahagiakan kita menikmati Tazkiyah Qalbu. Semoga Allah selalu memberikan Tazkiyah Qalbu kepada hati kita. Hati kita semakin bersih. Amin. Salawat dan salam tercurahkan pada junjungan alam baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan insya Allah kita yang selalu berusaha menghidupkan sunnahnya dan berharap mendapatkan syafaat di yaumil kiamat. Amin. Sore ini kita akan bahas tentang zikir. Makna zikir, kenapa kita berzikir, alasan apa yang menyebabkan kita mesti berzikir. Friend, zikir itu artinya adalah mengingat Allah dan menyebut Allah. Mengingat dengan hati, menyebut dengan lisan. Kalau itu menyatu dalam diri kita antara ingat dan sebut Allah, itulah makna awal dari kekhusyuan. Zikir itu ada 4. Yang pertama, zikir qalbiyah, zikir dengan hati, yaitu merasakan kehadiran Allah dimanapun, kapanpun, dan dalam kondisi apapun. Dalam surah Al-Imran ayat 191 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzina yazkurunallah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, yaitu hamba Allah yang selalu berzikir kepada Allah dalam berbagai posisi, berdiri, duduk, berbaring. Ingat Allah dalam apapun, dalam kondisi bagaimanapun. Ini zikir qalbiyah, zikir di hati. Yang kedua, zikir akliyah, itu dengan akal. Apa itu maknanya? Yaitu merasakan bahwa apapun yang terjadi itu dalam orbit ketentuan Allah. Pertemuan kita sore ini adalah takdir Allah. Kita miskin, kita kaya, adalah ketentuan Allah. Ya, apapun yang terjadi di alam semesta ini ada semua bagian daripada ketentuan Allah. Ya, orang yang berzikir dengan akalnya tidak akan berkeluh kesah dalam hidupnya. Kenapa? Karena dia memahami apapun semua yang terjadi dalam ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, zikir lisan. Zikir lisan ini adalah terjemahan dari hati dan akalnya. Hatinya ingat Allah, akalnya memahami ketentuan Allah, lalu diterjemahkan dengan lisannya dengan menyebut kalimat Allah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ketika dapat nikmat, alhamdulillah. Musibah, innalillah. Ketika dalam keadaan ta'zub, subhanallah, masya Allah. Ya, tidak ada daya, la haula wala quwata illa billah. Memulai perbuatan bismillah, selesai perbuatan alhamdulillah. Semuanya ada Allah, Allah, Allah. Itulah zikir lisan. Kemudian yang keempat, zikir anggota tubuh ini. Seluruh anggota tubuh ini bisa berzikir. Tangannya berzikir dengan berinfak, bersedekah, berwakaf. Kakinya berzikir melangkah ke tempat yang Allah ridhoi. Ya, semuanya. Ya, sampai hatta maaf kemaluan pun berzikir hanya untuk yang dibolehkan oleh Allah, istri atau suaminya.
Jadi semuanya anggota tubuh ini berzikir. Telinganya mendengar ayat-ayat Allah, matanya melihat kalamullah. Semuanya difungsikan seluruh anggota tubuh ini untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu mengapa kita berzikir? Pertama alasannya karena zikir itu ta'muruh, makanan rohani. Sama halnya dengan jasmani, kalau nggak makan dia akan sakit, lama-lama akan mati. Jasmani itu. Betul. Begitu pula dengan rohani kita, dengan hati kita perlu makanan. Makannya adalah zikir. Ta'muruh ya adalah zikir, makanan rohani itu zikir. Jadi kita tidak pernah bosan makan nasi. Bagi hamba Allah yang beriman, bagi yang muslim, tidak pernah bosan baca Al-Fatihah. Kenapa? Karena nasi makanan jasmani kita, Al-Fatihah makanan rohani. Maka kita tidak pernah jenuh, tidak pernah bosan karena makanan dalam hati kita. Ya, ta'murru. Jadi orang-orang yang beriman itu hatinya terkenyangkan dengan zikir, zikrullah. Karena itu makanan rohani pada dirinya. Yang kedua, kenapa kita berzikir? Karena setan ini menjerumuskan kita, menggoda kita agar kita menjadi temannya di akhirat, di neraka. Karena dia sudah ditangguhkan oleh Allah masuk neraka, sama ingin mencari teman sebanyak-banyaknya. Dan kita pun harus punya benteng, dan bentengnya itu adalah zikir. Wa may ya'su an zikir rahman nuqayyid lahu syaitanan fawalahu qarin. Siapa orang yang lupa kepada Allah sekilas selintas, maka setan menjadi teman dekatnya. Karena itu kita punya benteng yang harus melawan tipu daya setan. Nah, itulah kenapa kita mesti berzikir. Yang ketiga, kita ini pasti semua manusia itu ingin ketenangan, kebahagiaan, kedamaian. Dan kedamaian, ketenangan itu didapati orang dengan selalu berzikir kepada Allah. Ada orang yang mendapatkan kedamaian, ketenangan dengan banyak uang. Ternyata setelah banyak uang malah jadi stres ya, karena banyak pengeluaran dan juga pusing naruhnya di mana, ya kan? Atau juga ada orang beranggapan orang bahagia itu jabatannya tinggi, tapi ternyata ketika dia punya jabatan malah membuat dia menjadi gundah gulana, ya, depresi. Ada orang yang beranggapan ketika terkenal itu adalah sukses. Ternyata ketika terkenal dia malah hidupnya tidak tenang. Nah, ternyata ketenangan MC Friend dengan zikir. Sebagaimana Allah jelaskan dalam Ar-Ra'd 28, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ala bizikrillahi tasma'inul qulub. Ingatlah hanya dengan berzikir hatimu menjadi tenang. Ya, rohani menjadi bahagia dengan selalu berzikir kepada Allah Subhanahu. Kenapa bisa tenang? Karena ketika berzikir kita menyebut Allah. Ketika menyebut Allah, Allah itu as-salam, memberikan ketenangan, kedamaian. Dengan kita menyebut nama Allah, Allah pun memberikan ketenangan, kedamaian. Itu dengan sendirinya. Kemudian kenapa kita berzikir? Karena kita ini ada yang mendominasi kita. Siapa? Iman atau nafsu? Kalau nafsu yang mendominasi kita, menguasai kita, maka kita pun akan jadi temannya setan. Tapi kalau iman menguasai nafsu, maka kita jadi temannya malaikat. Nah, pilihannya Ustaz. Nah, pilihannya. Bagaimana supaya kita menjadi musuh setan, temannya malaikat? Dengan zikir. Dengan kita berzikir, maka iman menguasai nafsu. Namanya perohanian jasmani. Tapi kebalikannya, kalau misalnya kita lupa Allah, maka nafsu mengendalikan kita. Makanya banyak orang melakukan maksiat. Kenapa bisa terjadi? Karena nafsunya mengendalikan imannya. Karena itulah kita berzikir kepada Allah agar kita mampu iman ini menguasai nafsu dalam diri kita. Kemudian alasannya kenapa kita berzikir? Karena semua kita pasti mati. Semua yang hidup ini pasti mati. Nggak ada yang tidak mati. Ya kan? Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu pasti mati. Kapan, di mana, bagaimana, hanya Allah yang tahu. Orang yang beriman tidak peduli kapan dia mati, di mana dia mati. Tapi hamba Allah yang beriman sangat peduli bagaimana dia mati. Kalau pertanyaan bagaimana, dalam kondisi apa dia mati? Dalam kondisi baik, husnul khotimah, itu yang kita harapkan. Atau dalam kondisi buruk, su'ul khotimah, na'udzubillahi min dzalik. Kita ingin meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Meninggal ketika kita berdakwah, meninggal kita baca Al-Quran, meninggal kita ketika berzikir, bersedekah, berinfak, bersilaturahim, meninggal dalam keadaan berwudu, meninggal dalam keadaan sujud. Nah, itulah yang kita inginkan. Nah, karena kita tidak tahu kapan, di mana, bagaimana kita mati, maka kita selalu berzikir agar ketika dicabut ruh kita dalam keadaan berzikir.
Makanya dimudahkan oleh Allah mengucapkan kalimat zikir. Kata Rasulullah dalam hadis, man akhir kalami la ilaha illallah padahal jannah. Siapa orang yang akhir hidupnya mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, maka dijamin masuk surga. Nah, itulah kenapa kita berzikir. Iya. Karena kita ingin wafat dalam keadaan berzikir. Dalam keadaan husnul khotimah, begitu Mbak Kinca. Karena kalau misalnya kita berzikir, lidah kita juga sudah terlatih. Terlatih dengan sendirinya. Jadi ketika kita ingin melakukan kesalahan, sudah ada bentengan untuk kita sendiri ya. Bisa karena biasa kan? Iya, karena kebiasaan kita berzikir, maka meninggal pun dalam keadaan berzikir. Ini yang menyebabkan kita berzikir. Begitu. Lalu Ustadz, kalau misalnya nih Ustadz, kadang-kadang kita ingin melakukan kesalahan ya. Tapi sudah melakukan kesalahan, terus kita baru ingat zikir, itu gimana hukumnya Ustadz? Itu memang manusia ini, kata Rasulullah, al-insan maul khata wan nisyan. Manusia itu tempat dosa dan tempat salah. Betul. Itulah manusia, kita bukan malaikat. Iya. Tetapi kita diingatkan dengan zikir, kita istighfar, kita mohon ampun, semoga Allah ampuni. Sebab begini, selama kita berzikir, selama itu Allah ampuni dosa kita. Inilah indahnya fadilah keistimewaan berzikir. Jadi dalam Al-Quran bahkan Allah menjelaskan dalam surah Al-Ahzab itu, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu zkuru dzikran katsira wasabbihu bukratan wa asila wallazi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minaz zulumati ilan nur. Jadi Allah mengeluarkan kegelapan dari cahayanya. Az-zakirin waz-zakirat a'adallahu lahum maghfiratan. Nah, maghfiratan wa ajrun azima. Laki-laki yang banyak berzikir kepada Allah, perempuan yang banyak berzikir kepada Allah, maka Allah ampuni dosa-dosanya. Jadi setiap lafaz zikir itu, dalam lafaz zikir itu ada ampunan dosa, ada hidayah, ada rahmat, ada inayah, ada berkah. Setiap zikir, kalimat apapun. Inilah pentingnya kita memahami agama dalam tazkiyah qalbu ini, pemahaman tasawuf. Jadi artinya adalah MC Friend, jadi ketika kita berzikir itu Allah sedang ampuni dosa kita. Ya, dengan sendirinya ampunan Allah terjadi ketika kita berzikir. Ya, gitulah pentingnya berzikir. Karena kalau zikir itu kan ingat. Ketika kita melakukan salah dosa itu karena kita lupa Allah. Gak mungkin orang ingat Allah itu dia zina, gak mungkin dia ingat Allah dia mencuri, dia korupsi. Gak mungkin ketika ingat Allah dia melakukan perbuatan zalim, gak mungkin. Ketika dia melakukan dosa kesalahan itu karena dia lupa Allah. Karena itulah kita berzikir, supaya kita diselamatkan oleh Allah dari perbuatan dosa, perbuatan maksiat, perbuatan salah tadi, begitu. Itu maksudnya. Lalu kalau misalnya Ustadz, maaf nih ya Ustadz, kalau perempuan kan ada yang namanya tanggal merah. Itu boleh nggak sih zikir Ustadz? Nah, itulah dalam zikir ini bisa dilakukan oleh siapapun. Dalam kondisi suci, dalam kondisi hadas, baik hadas kecil atau hadas besar. Kalau zikir itu nggak harus berwudu, nggak harus dalam keadaan suci. Orang haid itu, amalan orang haid itu, jadi jangan begini, libur seluruh ibadah, jangan. Memang nggak sholat, nggak puasa, tapi kan bisa melakukan ibadah yang lain. Misalnya ya zikir, sholawat, kemudian silaturahim, sedekah. Jadi gitu, nggak full libur ibadah, ya enggak dong. Jadi ada ibadah-ibadah yang lain yang mendapatkan pahala yang sama ketika ia melakukan ibadah itu. Dia biasa sholat maghrib, isya, subuh, dan seterusnya 5 waktu. Biasa melakukan sholat sunnah dan sebagainya. Tapi dalam keadaan tanggal merah, haid, maka dia diganti dengan yang lain. Dengan zikir, dengan sholawat, dengan istighfar, kan bisa. Dan tetap dapat pahala yang sama. Begitu. Menyiapkan makanan untuk suami, misalnya untuk anak, ya dia bersedekah, berinfak. Saya nggak berinfak hari ini, kenapa? Lagi head, nggak ada, nggak bisa. Boleh megang tasbih Ustaz? Iya boleh, sangat. Yang nggak boleh itu Al-Quran, mushaf, itu nggak boleh. Tasbih boleh, sangat-sangat boleh. Nih, MC Friend, karena mungkin juga banyak pertanyaan. Kadang-kadang boleh nggak ya megang tasbih? Boleh, gitu. boleh. Lalu kalau misalnya ada kajian nih Ustadz, ketika kita sedang haid, terus kita mengikuti kajian. Itu boleh? Boleh. Yang penting jangan di tempat yang misal di dalam masjid, ya. Kalau dalam masjid? Ya, karena khawatir mengotori masjid, khawatirnya begitu ya. Khawatirnya. Kalau misalkan di luar, kan biasa ada tempat khusus gitu di luar masjid, misalnya di terasnya, begitu kan bisa. Ya kan bisa kan ada teras masjidnya, maaf. Di teras masjid itu bisa dia berzikir atau bisa mendengarkan kajian di teras masjid misalnya. Khawatirnya itu.
khawatir mengotori masjid. Makanya lebih baik kalau ada kajian untuk khusus muslimah itu di tempat yang bukan masjid. Ya misalnya di pelataran masjid atau di tempat khusus gitu ya, majelis ta'lim, majelis muslimah begitu. Itu. Berarti boleh nih. Sangat boleh. Jadi bukan hanya boleh, malah dianjurkan. Jadi jangan full libur ibadah wanita head. Ya, dia bisa Iya, terkadang kita suka lupa dan mungkin kita kan lagi libur nih. Iya, liburnya hanya sholat saja, hanya puasa saja. Yang lain kan bisa melakukan aktivitas ibadah lain. Diganti dengan zikir, dengan sholawat, dengan istighfar, dengan tasbih, dengan sedekah, dengan infak, dengan menyantuni yatim dan sebagainya. Jadi banyak amalan-amalan yang pahalanya sama ketika ia melakukan ibadah itu. Jadi tidak bisa terhenti juga ya? Iya, nggak bisa. Masa nanti malaikat maut nyambut nyawa? Nah, kita kan khawatir itu kan. Nah, dalam keadaan haid, malaikat maut menyambut nyawa kita dalam keadaan tidak berzikir. Nah, begitu. Baik. Nah, berarti itu memang tidak ada waktu, nggak ada batasan waktu. Nggak ada batasannya. Ya? Jadi sampai maaf ya, setelah hubungan suami istri junub misalnya kan, itu pun tetap zikir, istighfar bisa dilakukan kan. Boleh, iya, boleh memang mesti. Kan tadi gini. Zikir itu bisa dilakukan dalam kondisi suci, dalam kondisi haid, dalam kondisi nifas, wanita yang melahirkan, dalam keadaan junub, di dalam WC sekalipun kita berzikir, tetapi memang tidak dilafazkan. Kan zikir tadi ada 4 kan? Zikir hati, zikir lisan, zikir akal, dan zikir anggota tubuh yang lainnya. Jadi zikir hati itu bisa dilakukan di dalam WC sekalipun. Ya kan? Dalam keadaan haid sekalipun, dalam keadaan junub sekalipun tetap berzikir. Tapi di hati, jangan dilafazkan. Iya, di hati. Di hati kan bisa. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullah, subhanallah, 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 bisa. Begitu ya, baik. MC Fred. Terus gimana nih Ustadz kalau cara supaya kita tuh khusyuk ya dalam berzikir? Ya, nah inilah pentingnya diantaranya supaya khusyuk dalam berzikir, kita padukan tadi tuh, 4 zikir tadi. Tadi makna awal khusyuk itu ketika zikir hati, zikir akal menyatu. Mana awal khusyuk, apalagi 4-4-nya nyatu. Makanya ada majlis zikir namanya. Sama seperti ini ya. Kalau kita berada di majlis atau di pertemuan, itu lebih memberikan semangat untuk melakukan apa yang disampaikan oleh narasumber kan. Auranya lebih keluar ya. Auranya lebih keluar. Nah begitu juga ketika hadir di majlis zikir, itu mempengaruhi itu. Kalau zikir sendiri mungkin agak berat, tapi kalau rame-rame kan, apalagi berjamaah, apalagi ribuan jamaah. Betul. Nah, zikirnya ribuan jamaah itu kan di situ ada ahli tahajud, ada ahli duha, ada ahli zikir, ada ahli sedekah, ada orang-orang yang baik menyatu, auranya itu pengaruhnya sangat luar biasa. Bahkan malaikat pun ikut hadir. Malaikat tuh hadir. Nah, itulah yang menyebabkan kata Rasulullah, "Iza marartu bil jannah fartau," apabila kalian melewati taman surga, mampirlah. Para sahabat bertanya, Rasul, di mana taman surga? Padahal kan di dunia. Itulah majlis zikir. Taman surga. Kenapa? Karena yang disebut adalah membesarkan Allah, memuliakan Allah, kekuasaan Allah, berzikir kan. Nah, itulah yang menyebabkan jadi kehusuan itu akan terjadi. Khusyuk. Bahkan tanda khusyuk itu diantaranya meneteskan air mata. Ya kan? Coba lihat di majlis zikir almarhum Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham. Kalau beliau berzikir itu kan, banyak yang ribuan orang yang menangis, yang ingat dosa. Nah begitulah, itu diantara cara efektif untuk khusyuk. Jadi hadiri majlis zikir. Kemudian cara supaya khusyuk juga adalah dengan kita membiasakan zikir yang kita lakukan itu dengan kita pahami artinya. Misalnya subhanallah, maha suci Allah, ya Allah sucikan hamba. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, yang berhak dipuji hanya Engkau ya Allah. Ya bahagiakan hamba, hamba bersyukur dengan nikmat-nikmat-Mu. Kepada la ilaha illallah, kuatkan iman hamba, kuatkan akidah hamba. Ya, wafatkan hamba dengan kalimat la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Jadi ketika kita mengucapkan kalimat itu, kita pahami maknanya, kita hayati kandungannya. Jadi diresapi ya. Diresapi, jadi khusyuk akhirnya. Begitu. Itulah menyatu antara akal, hati, lisan. Dan lisan. Itu jadi khusyuk akhirnya. Itu diantaranya. Nah Ustadz, Kinca juga mau bertanya nih, apakah saat zikir kita tuh harus dalam keadaan wudhu? Tapi jangan dijawab dulu Ustadz ya. Dan masih MC Frank, jangan kemana-mana, tetap di MC Podcast.
Friend, balik lagi tentunya di program Tazkiyah Kolbu masih bersama dengan Ustadz Saifullah. Ya. Nah Ustadz, tadi kan Kica sempat bertanya nih, Ya. apakah saat zikir harus dalam keadaan berwudu? Ustadz? Ya, makasih Mbak Kinca. Jadi begini, MC Friend, zikir itu nggak mesti dalam keadaan duduk. Beda dengan sholat. Kalau sholat, baca Al-Quran, ya terutama baca Quran dengan mushaf ya, itu memang dengan wudu. Dengan wudu. Tawaf gitu ya, dengan wudu. Tapi kalau misalnya zikir nggak harus wudu, ya kan? Tadi kan di awal kita sampaikan bahwa zikir itu ibadah yang bisa dilakukan dimanapun, kapanpun, dalam kondisi apapun. Dalam kondisi suci, wudu maksudnya. Dalam kondisi tidak suci, dalam keadaan hadas besar, hadas kecil, ya. Dalam kondisi di kamar mandi pun tetap zikir, tapi di hati ya, jangan dilafazkan, MC Friend, jangan salah paham nih. Kemudian dalam keadaan junub, ya setelah hubungan suami istri, dalam keadaan haid, nifas, melahirkan, wanita melahirkan kan, masa full nifas melahirkan 40 hari, masa dia tidak zikir kan, enggak. Jadi dalam kondisi apapun, zikir ini fleksibel. Ibadah yang fleksibel yang bisa dilakukan di dalam kondisi apapun. Karena itu ada namanya MC Friend, ibadah yang dilakukan setahun sekali. Sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha. Ada ibadah yang dilakukan sebulan, hanya di bulan Ramadan saja, puasa. Hanya ibadah dilakukan setiap pekan, sholat Jumat. Ibadah dilakukan setiap hari, sholat 5 waktu. Tapi ada ibadah yang dilakukan kapanpun, dalam kondisi apapun, dimanapun, dan bisa dilakukan ibadah detik namanya. Bukan ibadah per jam, per menit, tapi per detik bisa dilakukan. Dalam istilah ulama itu, fi kulli lamhatin wa nafasin. Dalam setiap helaan nafas, detak jantung kita itu kita bisa lakukan. Apa namanya ibadahnya? Zikir. Zikir itu bisa dilakukan dalam kondisi apapun. Jadi napas kita bergerak, jantung kita berdetak, kita bisa selalu berzikir. Nah makanya pentingnya kita lakukan ini terus agar nanti misalnya ketika kondisi kita, ya kan manusia ini nggak setiap hari sehat, mungkin kan, pasti mengalami sakitnya. Atau nanti sakitnya tambah parah. Jadi apa? Ruang ICU, koma. Nah, koma itu bisa berzikir. Dalam keadaan koma kan bisa, gitu. Koma itu bisa berzikir. Berzikir, karena hatinya selalu berzikir, maka dia dalam kondisi berzikir. Ini diceritakan oleh almarhum Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham. Beliau itu kan pernah dulu waktu Susi masih ada ya, menceritakan kepada kita itu, beliau pernah koma selama 21 hari karena dipatok ular. Dalam koma itu dia selalu berzikir dengan zikir yang dilakukan, zikir majelis zikr itu. Nah itu beliau membawa banyak jamaah puluhan ribu putih-putih. Jadi dalam komanya itu beliau berzikir dan memimpin zikir dengan Asmaul Husna. Itulah yang membuat kekuatan ruhiyah yang luar biasa, yang akhirnya menurut analisa dokter, menurut teknologi bahwa nggak ada harapan hidup, melumpuh dan impoten dan sebagainya. Tapi ternyata dengan zikir yang dilakukan di alam koma itu selama 21 hari, Allah balikan keadaan yang luar biasa. Sehat seperti sedia kala, sembuh dan sebagainya. Itulah zikir, dahsyatnya luar biasa. Kedahsyatan zikir ini nggak bisa dibantah dengan apapun. Karena itulah orang yang koma itu bisa ibadah. Apa ibadahnya? Zikir. Selalu berzikir. Karena dia masih hidup kan. Kalau koma masih hidup, kalau titik udah. Gitu. Nah inilah pentingnya zikir, MC Friend. Mumpung kita masih sehat, mumpung ada umur, kita berzikir. Agar nanti ketika kondisi koma, kondisi sakit yang parah, kita bisa terus lakukan. Ibadah yang kita bisa lakukan terus-menerus adalah zikir. Gitu. Pernah Kica ada tetangga ya Ustadz ya. Ini Kica sedikit cerita. Iya silakan. Jadi dia itu memang divonis karena penyakitnya hanya tinggal beberapa bulan Ustadz. Tapi dia itu rajin banget sholat, berzikir di masjid, hampir setiap hari tuh nginep di masjid ya Ustadz. Suatu ketika ternyata dia divonis sembuh total Ustadz. Itu karena zikir ya Ustadz. Nah iya, itulah kekuatan zikir itu kan, dahsyatnya zikir itu bisa menyembuhkan berbagai penyakit jasmani dan rohani. Ya kan? Memang kalau dipikir atau yang tadi Ustadz bilang secara medis kan? Itu mustahil. Makanya kalau Allah berkehendak apa kalimatnya? Inna ma'amruhu idza arada syai'an ayyakul lahu kun fayakun. Kalau Allah berkehendak seorang itu dekat dengan Allah, maka kedahsyatan zikir itu memberikan kesembuhan yang luar biasa. Penyakit apapun, kanker kah, koma kah, penyakit yang parah kah,
Tapi kalau dia selalu berzikir, ingat ikhlas karena Allah, dia berzikir terus menerus, itu bisa menyembuhkan berbagai penyakit. Sama seperti orang kemasukan jin, kerusak kerasukan, ya kan, terus sampai macam-macam kan, itu dibacakan apa? Ayat Allah kan, zikir kan, oleh peruqyah itu kan, untuk mengusir jin yang ada dalam dirinya. Nah, dahsyatnya itu ketahuan dari situ, dari zikir yang dibacakan oleh seorang peruqyah, ustadz, maka keluarlah itu aura-aura jin dalam dirinya. Nah, itu seperti itu, karena dahsyatnya zikir. Asalkan kita yakin ya Ustadz ya. Betul, itulah pentingnya. Terus tertanam dalam diri kita zikir, kita terus menerus. Sama seperti beginilah, ada batu nih keras, tapi setiap hari ada air jatuh, lama-lama batu tadi akan rapuh, lubang dan sebagainya. Betul. Begitu pula dengan hati kita. Kalau selalu berzikir, terus zikir, maka hati ini jadi lunak, jadi bersih, dan akhirnya memasuki seluruh aliran darah kita. Nah, itulah membuat kesehatan, kenikmatan dan sebagainya. Lalu apakah hukum berzikir sambil main handphone itu sebenarnya boleh apa enggak Ustadz? Boleh saja. Jadi ketika kita lagi kerja atau apapun kita tetap berzikir. Iya, kan tadi kan zikir itu ada 4. Dan yang tadi yang zikir qalbiyah, zikir hati itu bisa kita lakukan dalam aktivitas keseharian kita. Di atas motor kita kan berzikir, di atas mobil, ya kan? Kemudian sambil di depan laptop. Ya, atau apapun pekerjaan kita, pekerjaan aktivitas keseharian kita, dari bangun tidur sampai tidur kembali, bahkan tidur itu bagian daripada zikir, ya kan? Ya, selalu kita berzikir kan, dalam tidur, sebelum tidur pun kita berzikir, ya kan? Sampai bangun tidur pun kita berzikir, ya kan? Nah, jadi bisa dilakukan. Ya, jadi ketika nyetir mobil, bawa motor, nikmat itu berzikir. Bisa macet-macet itu jadi indah. Kenapa? Karena bisa menahan emosi, memberikan ketenangan, ya kan? Walaupun klakson di mana-mana berisik, debu dan sebagainya, tapi kita nikmati perjalanan walaupun bermacet-macet. Bayangkan ya, dari Jakarta ke Parung misalnya, bermacet-macet ria kan? Perjalanan itu jadi nikmat. Bisa jadi 2 jam itu bisa menghatamkan istighfar 5.000 kali, sholawat bisa 1.000 kali, ya kan? Dan jadi perjalanan membawa hikmah, membawa manfaat. Jadi nggak ada sia-sia dalam hidup ini. Kalau kita selalu berzikir kepada Allah, juga nggak sia-sia. Aktivitasmu di depan laptop sekalipun bisa jadi ide-ide brilian, ide-ide apalagi ya, seorang yang setiap hari di depan laptop dia harus menyelesaikan pekerjaannya. Nah, ide-ide itu bisa lahir karena selalu berzikir kepada Allah. Jadi Allah berikan dalam Al-Quran itu wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Sungguh-sungguhlah kalian bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan ilmu kepada kalian. Ide-ide brilian, ya kan? Jadi banyak orang-orang profesional ya kan? Seorang direksi, komisaris bisa ide-ide brilian itu karena selalu ingat Allah ketika ia berada di depan laptopnya, di depan handphonenya kan? Ya kan, handphone itu kan seperti 2 mata sisi ya, ada baik ada buruknya kan. Betul. Ya kan, kadang-kadang ada iklan yang nggak benar gitu kan ya. Nah, itu ya sama, saya juga ngalamin begitu kan. Maka pentingnya selalu istighfar, zikir pada Allah. Oke. Lalu Ustadz ya, ada salah satu zikir nih Ustadz ya. Kinca pernah lihat di media sosial dia ada kutipan ketika kita sakit hati nih Ustadz. Ada salah satu zikir yang membuat hati kita sakit dengan seseorang, tapi ketika kita membacakan doa itu apakah boleh apa enggak Ustadz? Bukan nyumpain ya, gimana ya? Itu gimana Ustadz? Iya, jadi begini, zikir itu kan multi manfaat. Yang penting kalimatnya kita harus jelas dari Al-Quran dan dari tuntunan Rasulullah SAW. Misalnya Rasulullah SAW pun beliau yang sempurna saja, banyak mengalami tuduhan, cacian, fitnah, teror mental, teror fisik terjadi pada beliau. Tapi beliau selalu berzikir, ya. Ketika yang paling berat-beratnya terpaksa, beliau melakukan namanya kunut nazilah. Nah, kunut nazilah itu kunut yang mendoakan orang-orang yang keterlaluan dalam kezaliman, itu boleh. Oh, itu boleh. Iya. Itu boleh. Apalagi seperti yang dilakukan sekarang kan terjadi di Gaza, di Palestina. Betul. Lebih dari 16.000 tambah terus nih yang wafat ya. Gencat senjata selesai, terjadi lagi pemboman terus menerus. Nah kan kita
Apa kita kan nggak mampu ke sana dan nggak mungkin ke sana. Iya, Tapi kan bisa yang kita lakukan dari antara dengan kunut nazilah. Ya kan kunut nazilah itu kan bisa dilakukan dalam setiap 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, subuh. Itu bisa dilakukan kali itu. Nah, kalau kita dizolimi sama orang, disakiti sama orang, ya sebenarnya dia sedang memberikan sumbangan pahala kepada kita. Ya kan? Makanya kita nikmati daripada apa yang diberikan itu. Kita sikapi dengan sabar, dengan tenang, dengan berzikir kepada Allah. Kalau bisa mampu mendoakan, doakan yang baik, ya kan? Semoga Allah berikan hidayah, semoga Allah berikan membukakan mata hatinya misalnya. Ya kan? Bisa jadi itu jadi andalan nanti di akhirat, pahala yang berlipat ganda. Mungkin kita sholat pahalanya nggak sebanyak itu. Kita sedekah pahalanya nggak sebegitu. Seperti dalam Al-Quran surah Az-Zumar ayat 10, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hamba-hamba Allah yang sabar itu Allah berikan pahala unlimited, tidak ada hitungannya. Ketika kita disakiti sama orang, kita berzikir jadi orang yang sabar. Maka itu dengan sabar itu pahalanya di akhirat ya Allah. Tanpa hitungan unlimited. Ajrahum bighairi hisab, begitu. Apalagi kalau kita mendoakan orang tersebut agar sadar ya Ustaz. Nah, itu lebih bagus lagi. Rasulullah itu selalu begitu, mendoakan terus. Bahkan menyikapinya yang dulu dalam kesempatan yang lalu pernah kita sampaikan kan. Rasulullah itu ketika ke masjid disakiti, diludahi wajahnya, dilempari kotoran binatang, kotoran manusia. Rasulullah tidak mau balasnya. Tapi apa yang terjadi ketika nggak ada yang melakukan itu, dia tanya mana orang yang bisa melakukan ini. Ternyata orang itu sakit. Lalu dia datang ke rumahnya, dia doakan, dia kasih obat. Ya, luar biasa. Orang itu ngomong, ya Muhammad, setiap hari saya ludahi wajahmu, saya sakiti kamu, tapi ketika saya sakit, engkau lah yang pertama kali menjenguk saya, mengobati saya, mendoakan saya. Akhirnya orang itu apa yang terjadi? Masuk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu annaka ya Muhammad Rasulullah. Itulah akhlak yang luar biasa. Begitu. Dan dengan manusia kita, zaman sekarang ya Ustaz ya, apapun itu betul. ya. Apalagi dengan kasus-kasus berita yang mengerikan ya. Nah, yang sekarang nih belum lama nih ya Allah, itu seorang tua dengan tega membunuh anak kandungnya sendiri. Betul. Satu persatu sampai 4 orang. Di Jagakarsa kan? Iya. Itu ya Allah viral tuh. Ini memang semuanya tahu itu. Bayang. Dan itu yang sangat mengenaskan adalah itu tetangganya nggak tahu sampai 4 hari. Ketika saya busuk baru ketahuan. Itu jenazahnya. Ya Allah, 4 hari kan berarti kan sudah bau luar biasa. Baru ketahuan. Kemana aja tetangganya ini ya. Iya, betul. Ya apalagi Allah. juga si pelakunya justru nggak meninggal ya Ustaz. Iya. Ayah kandungnya sendiri itu dengan teganya. Iya. Satu persatu anak yang paling kecil umur 1 tahun, terus yang 2 tahun sampai yang 6 tahun. Ya Allah ya Rabbana. Itu kan udah apa ya, nauzubillahi min dzalik. Ini keadaan seperti sekarang ini. MC Friend, mari kita selalu berzikir kepada Allah. Kita nggak mampu berzikir, coba hadiri majelis-majelis zikir. Di Majelis Az-Zikra itu setiap ahad pertama. Nah, kemudian di Majelis Qalbun Salim, alhamdulillah saya punya namanya Majelis Qalbun Salim, itu setiap ahad kedua. Kemarin tuh hari ahad kemarin, ahad kedua kita selalu berzikir. Ya, mulai dari jam 3 dini hari dengan sholat tahajud berjamaah, dilanjutkan dengan membaca 7 surah. Yaitu 7 surah harian yang biasa dibaca oleh almarhum Kiai Haji Muhammad Arif bin Ilham. Pertama surah Yasin, kedua Ar-Rahman, ketiga Waqiah, keempat Al-Muluk, kemudian kelima Al-Muzammil, kemudian surah Jin, kemudian yang kedua surah Al-Fajr. 7 surah. Setelah itu tausiah dari ulama yang kita undang kemarin, alhamdulillah Ustadz Ferry Nur dari Kisba, Komite Solidaritas Rakyat untuk Palestina, Indonesia untuk Palestina. Kemudian zikir muhasabah sampai jam 8 pagi selesai. Dari jam 3 sampai jam 8. Itu artinya majelis yang menuntun kita, memudahkan kita kekhusyuan dan menjadi penyemangat untuk selalu berzikir. Iya, betul. Awalnya kita tidak semangat, tapi ketika hadir di majelis itu jadi semangat. Kenapa? Karena memang malaikat hadir, bisa jadi yang banyak itulah. Banyak orang yang ahli sedekah, ahli infak, ahli tahajud, ahli Quran, hafal Al-Quran, para hafiz Quran, para santri, para duafa, itu nyatu. Jadi energinya magnetnya luar biasa. Itu MC Friend. Kalau ingin kekhusyuan, ingin penyemangat zikir, coba sekali-kali kita hadir di majelis-majelis zikir. Kemudian tadi ada yang belum selesai. Kenapa kita mesti terus berzikir? Karena
kita ini kan punya dosa. Iya, Makhluk ya, kita ini manusia ini tempatnya dosa, tempatnya salah. Karena itulah kita selalu berzikir agar dosa kita diampuni oleh Allah. Ya, dosa diampuni oleh Allah, maka menjadi pemicu semangat untuk terus berbuat baik. Karena yang menyebabkan seorang itu malas ibadah, pelit sedekah, berkeluh kesah dalam hidup karena banyak dosa. Dalam hadis Rasulullah, azanbu wa mahaka fi sadrika. Dosa itu menyebabkan gelisah dalam hidup. Kegelisahan dalam hidup. Ya, karena itulah kita selalu berzikir agar dosa itu diampuni, akan menjadi pemicu semangat ibadah. Kenapa orang malas tahajud, malas berjamaah di masjid, pelit bersedekah, hidupnya selalu berkeluh kesah? Karena dosa-dosanya yang menumpuk-numpuk dalam hatinya. Dan itu MC Friend, selalu kita berzikir. Maka dosa diampuni, semangat ibadah timbul, semangat jadi orang baik terjadi. Itu. Berarti kalau misalnya Iya, kita zikir itu intinya Iya. harus khusyuk ya. Iya. Hati, pikiran dan juga lisan itu menjadi satu ya. Iya, Ustaz, ya. begitu. Baik, mungkin Ustaz bisa memberikan kesimpulan Oh iya. hari ini. MC Friend, kita simpulkan pertemuan pada sore hari ini tentang zikir. Zikir itu artinya mengingat dan menyebut Allah. Ingat di hati, menyebut dengan lisan. Kalau itu menyatu, itu makna awal dari kehusuan. Zikir ada 4, zikir qalbiyah di hati. Dan ini bisa dilakukan dimanapun, dalam kondisi apapun. Kita wudhu atau tidak, kita hadas atau tidak, kita sedang dalam keadaan haid, dalam keadaan junub pun kita bisa lakukan. Dimanapun kita selalu berzikir dengan hati. Yang kedua, zikir dengan akal. Orang yang berzikir dengan akalnya, dia tidak akan mengeluh dalam hidupnya. Karena apapun yang terjadi ini adalah semuanya dalam ketentuan Allah, dalam takdirnya Allah. Kemudian yang ketiga, zikir lisan. Zikir lisan ini adalah terjemahan dari hati dan akalnya berzikir, dia terjemahkan dengan menyebut kalimat Allah, subhanallah, alhamdulillah, ilallah, wallahu akbar, dan seterusnya. Kemudian adalah zikir seluruh anggota tubuh ini. Semuanya melakukan anggota tubuh ini berzikir. Telinganya dengan mendengar ayat-ayat Allah, tangannya dengan berinfak, membantu orang yang susah, kakinya melangkah ke tempat yang Allah ridhoi. Dia itu keluar rumah itu ya inginnya ke tempat yang Allah ridhoi, apakah mencari nafkah ataukah ke manapun yang Allah ridhoi. Ya, seluruh anggota ini selalu berzikir. Itulah zikir. Kemudian kenapa kita berzikir? Karena zikir itu makanan rohani. Ya, orang tidak pernah bosan dengan berzikir. Sama dengan orang tidak pernah bosan baca Al-Fatihah, tidak pernah bosan makan nasi, karena makan nasi itu adalah makanan jasmani dan zikir itu makanan rohani. Alasan yang kedua kenapa kita berzikir? Karena kita ingin mendapatkan ketenangan dalam hidup. Ini dicari oleh semua manusia. Kebahagiaan, ketenangan itu dengan berzikir. Ala bizikri tasma'inul qulub. Yang ketiga, kenapa kita berzikir? Karena kita ini manusia yang tempat dosa, tempat salah. Karena itu dengan kita berzikir, maka dosa diampuni, maka kita pun semangat untuk berbuat baik, semangat menjadi orang yang baik. Kemudian kenapa kita berzikir? Karena setan menggoda kita terus-menerus. Nah, itulah yang menyebabkan kita selalu berzikir. Supaya setan, kita punya benteng menghadapi setan. Gitu. Nah, nggak ada liburnya setan. Ya. Kemudian kenapa kita berzikir? Karena kita punya nafsu. Nafsu kita kendalikan dengan zikir. Maka dengan nafsu dikendalikan, maka iman menguasai kita lewat zikir yang kita lakukan. Kenapa kita berzikir? Karena kita ingin wafat dalam keadaan berzikir. Itulah husnul khotimah. Inilah diantara kesimpulannya. Mudah-mudahan dengan tema hari ini membangkitkan semangat kita. Selalu berzikir dimanapun, kapanpun, dan dalam kondisi bagi banyak manfaat yang kita dapatkan dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu doa yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husna ibadat. Ya Allah, jadikan hamba ini hamba yang selalu berzikir kepadamu. Hamba ini menjadi hamba yang selalu bersyukur atas nikmatmu. Jadikan hamba ini hamba yang selalu mempersembahkan ibadah terbaik hanya untukmu. Ini doa yang diajarkan Rasulullah agar kita selalu berzikir dimanapun kita berada. Bahkan doa ini kalau bisa kita lakukan setelah sholat. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Wallahu a'lam bishawab. Mari kita tutup dengan doa. Wabil khusus doa kita tujukan kepada saudara-saudara kita yang tertimpa musibah. Ya, ada sekarang gunung Merapi, gunung di mana tuh meletus, kemudian yang
yang wafat, saudara-saudara kita yang di Gaza di Palestina, kemudian yang terzolimi setiap hari di Palestina, kemudian yang tertimpa musibah banjir, longsor dan sebagainya. Kita doakan semuanya, semoga Allah berikan kesabaran, yang wafat dijadikan syuhada, dan kita semua diwafatkan dalam kondisi berzikir kepada Allah. Ya, mari kita berdoa. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin, sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin, ya Allah kullu sahabati Rasulillah ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rabbana, kami bermohon jadikan semua kami ini hamba-hambamu yang selalu berzikir kepadamu, hamba-hambamu yang selalu mempersembahkan ibadah terbaik hanya mencari ridhamu, hamba-hambamu yang selalu bersyukur atas nikmat-nikmatmu. Ya Allah ya Rabbana, jadikan helaan napas kami, detak jantung kami, lisan kami, akal kami, pikiran kami, langkah kaki kami, tangan kami selalu dalam rangka berzikir kepadamu ya Allah. Karuniakan kepada kami hidayah, rahmat, maghfirah, inah, berkah untuk kami semua ya Allah. Selamatkan saudara-saudara kami yang tertimpa musibah, saudara-saudara kami yang terzolimi di Palestina ya Allah. Kami bermohon kepadamu ya Allah. Ampuni ya Allah setiap apapun yang kami lakukan ya Allah. Ampuni dosa kami, dosa ibu ayah kami, kakek nenek kami, suami istri kami, anak cucu keturunan kami, guru-guru kami, seluruh dosa kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat baik yang hidup apalagi yang telah wafat. Wafatkan semua kami dalam keadaan berzikir ya Allah, dalam keadaan husnul khatimah. Kami bermohon jadikan setiap hari kami selalu berzikir ya Allah, jadikan esok kami lebih baik daripada hari ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil wa ala alihi washabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz. Sama-sama Mbak Kinca. Ya, dan pastinya Amin. friends, semoga apa yang sudah disampaikan Ustaz Amin. bisa menjadi pelajaran untuk kita semua Amin ya. ya Allah. Dan akhir kata Kinca Bakti pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Tazkiyah Kolbu bersama Majelis Azikro.